11 September 2015 atau jam 4 sore di gedung gereja Jemaat Rantai Pao. Diharapkan anggota PWGT Jemaat Rantai Pao untuk menghadiri ibadah tersebut. Poin 23, ibadah lansia Jemaat Rantai Pao dilaksanakan pada hari Senin 9 September 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantai Pao. Poin 24, disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantai Pao bahwa Saudari Lian Membalik Betoni STH selama ini sebagai tenaga pemberdayaan akan mengakhiri masa tugasnya di Jemaat Rantai Pao. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyampaikan terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya. Poin 25, ibadah syukur keluarga Ibu Damaris atau Mama Darto dilaksanakan pada hari Senin 9 September 2024 pukul 17 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 7 atas selesainya pemakaman almarhum Petrus Kala di Lembang, Kalebare Batu, Kecamatan Melimbong. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Poin 26, jika Tuhan menghendakinya, Jemaat Rantai Pao bersama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja akan melaksanakan ibadah emeritasi untuk Pendeta Induk Yohanis Panggalo DTH pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Pendeta Induk Yohanis Panggalo DTH diurapi di Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao pada tanggal 15 November 1987 dan mengakhiri pelayanannya sebagai pendeta tugas khusus di Badan Pekerja Sinode pada SSA 24 tahun 2016. Pengumuman ini sekaligus menjadi undangan untuk menghadiri ibadah emeritasi tersebut. Atas dukungan doa dan kehadiran seluruh warga Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Poin 27, Komisi 2 Liturgi, Musik Gerejawi dan Multimedia disampaikan kepada warga Jemaat Rantai Pao bahwa dalam rangka bulan doa syukur Alkitab tahun 2024, maka ibadah hari ini Minggu 8 September 2024 mengumumkan tata ibadah Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Gemit. Pundi khusus, pundi 4 hari ini diperuntukkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Atas perhatian dan partisipasi warga Jemaat Rantai Pao diucapkan terima kasih. Poin 29, pelayanan baptisan kudus anak Henok Calvin Dengo Panggalo, anak dari Bapak Habib Sampai Tuak Panggalo dan Ibu Novi Dedi Dengo dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Mohon dukungan warga Jemaat Rantai Pao. Poin 30, pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantai Pao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 14.30 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Selanjutnya diberi kesempatan kepada Saudari Lian untuk mengungkapkan ungkapan hati dan ucapan terima kasih kepada jemaat. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Puji dan syukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini, baik yang ada di gedung pelayanan maupun yang ada di dalam gedung gereja pada saat ini. Bersama-sama kita berkumpul sebagai satu keluarga Allah untuk memuliakan Dia. Perkenankan saya, Lian Membalik Betoni STH, saya pamit sebagai tenaga pemberdayaan dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Dan terima kasih kepada segenap majelis gereja, pengurus OIG, lansia, tata usaha, koster, satpam, dan kita semua sebagai anggota gereja dalam bersama-sama mengangkat tugas pelayanan yang dikaruniakan bagi kita semua untuk kita kerjakan di tengah-tengah jemaat pun di tingkat klasis. Dan saya juga memohon maaf kepada kita semua, mohon maaf lahir dan batin atas segala keterbatasan saya dalam melaksanakan dan menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat bersama-sama dengan semua anggota jemaat Tuhan dan majelis gereja, pengerja gereja, tata usaha, ibu rumah tangga, dan koster. Kita semua mohon maaf untuk segala keterbatasan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di dalam gedung gereja ini, di gedung pelayanan, bahkan yang beribadah melalui live streaming, kita bersyukur bersama bahwa di malam hari ini kita dimungkinkan untuk kembali berkumpul bersama untuk memuji kebesaran namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah Tritunggal, karena saat ini bersama Lembaga Alkitab Indonesia kita merayakan bulan doa Alkitab, yaitu perayaan syukur atas hadirnya Alkitab dalam bahasa yang bisa kita pahami dan mengerti. Pada tahun ini, program Bulan Doa Alkitab LAI akan mendukung penerjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Manggarai. Oleh karenanya, liturgi yang akan digunakan dalam ibadah ini menggunakan tata ibadah Sinode Gereja Masehi Injili di Timor atau GMIT. Tema pelayanan LAI tahun 2024 didasarkan pada Mazmur 126 ayat 3 Alkitab Terjemahan Baru 2. Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Marilah kita bersyukur, berefleksi, dan merayakan karya Tuhan dalam lintasan sejarah umat manusia. Dalam lintasan itu tersimpan ingatan yang mengajak kita semua untuk kuatkanlah hati, janganlah takut. Sebab Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Mari bersama berucap, terpujilah Allah Tritunggal, karena Ia baik bagi kita semua. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan layak dipuji disembah. melukiskan kebesaran Tuhan.
kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nas yang membimbing kita dalam ibadah saat ini berdasarkan Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Taburlah padi, tabur benih kasih, taburlah siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk umbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk umbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelombang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk umbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk umbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia hingga memasuki usia 70 tahun merupakan kesaksian nyata
mengenai rahmat dan pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi yang menantang. Kita diuji dengan tantangan yang berat, yakni dengan berbagai bencana alam yang bertubi-tubi, yang telah menelan jutaan korban dan nyaris melumpuhkan kegiatan dan juga kehidupan dalam dunia ini. Dalam duka dan air mata, kami berseru, "Ya Bapa, ya Allah kami, tolonglah kami yang lemah ini." Dalam seruan doa kami, Tuhan menjawab dan menolong kami. Sungguh Tuhan baik dalam kerapuhan kami. Tuhan terus berkarya menopang dan menggenggam tangan kami. Kami tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan telah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama kitab Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara berbalasan. Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, Dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyangkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Amin. damai sejahtera atas Israel. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Jemaat Tuhan, bersama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini. Beberapa bagian bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat 10. Dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 7, dan dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami boleh hadir bersama dalam persekutuan malam hari ini. Semua atas perkenan-Mu ya Tuhan. Semua atas cinta kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Dalam perjalanan hidup yang kami alami, yang kami jalani. Kami sadar ya Tuhan, bahwa sekalipun suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Namun kami yakin, kami percaya Engkau Allah kami yang terus mengasihi kami, yang terus ada bersama dengan kami.
sehingga kami masih dimungkinkan untuk boleh ada bersama dalam persekutuan kami, dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu ya Tuhan telah tersedia untuk kami baca, kami renungkan bersama. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kami dapat memahami apa artinya untuk senantiasa menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pesisir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 1 sampai 7. Yakobus 2 ayat 1 sampai 7. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?
Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Haleluya. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangga puang. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur bersama bahwa malam hari ini kita masih
dimungkinkan oleh Tuhan diperjumpakan dalam persekutuan malam hari ini, dalam kita boleh bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepadanya, dan juga sekaligus dalam sepanjang bulan ini bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia kita bersama mensyukuri hari doa dan syukur Alkitab. Dan tuntunan tema kita dalam memperingati bulan doa Alkitab adalah Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Tuhan telah melakukan perbuatan besar seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan dan lakukan. Termasuk yang melalui kesaksian Alkitab yang boleh kita baca bersama dan menjadi kesaksian bagi kita. Dan kita bersyukur bahwa melalui Lembaga Alkitab Indonesia telah menerjemahkan, ada begitu banyak terjemahan Alkitab yang tentunya melaluinya kita bisa tahu, belajar tentang firman Tuhan, firman yang menghidupkan, belajar menjadi orang yang taat dan beriman. Termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia, dan ada juga, ya kalau tidak salah tahun yang lalu ada terjemahan dalam bahasa Duri dan beberapa daerah. Dan itulah perbuatan besar yang Tuhan sudah nyatakan dan lakukan pun dalam perjalanan hidup kita bersama. Dan tema perenungan kita sesuai dengan bacaan leksionari yang kita baca tadi, beberapa bagian bacaan kita bersama akan dituntun dalam tema kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Pabata itu penamu dami mataku. Bapak Ibu dan saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pernah merasa takut, pernah merasa khawatir ya, atau tidak ada yang tidak pernah merasa takut. Tidak ada yang pernah merasa khawatir dalam hidupnya, atau ada yang pernah takut? Ya, apa itu biasa dikataku? Bombo. Banyak hal yang kadang membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut. Takut atau khawatir untuk hari esok, untuk masa depan bagi anak-anak. Batulah dari tausiat ya anak kute, batulah berhasil saya, batulah macam-macam saya kadako. Batulah silongan saya kate apa tadi pekatuan teh. Dan banyak hal yang kadang membuat kita khawatir dalam kehidupan kita bersama. Apa den biasa nak kada toraya ya den duka pinanenna apa nak koto. Apakah enam susabang? Apakah enam susabang? Keden siapi barak langkah pipe. Yo. Ya budak betul mengerti untuk tanda itu pinanya to. Apa gai nama susabang? Apa gai nama susabang? Keden siapi barak langkah pipe. Apa gai nama susabang? Jangan khawatir tentang hari esok. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25, hal kekhawatiran, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi kira-kira sampai negara itu moto tu penennya tu semua apa yang dalam susabang ya mengambil dari ayat ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tentu lagu itu pesan yang ingin disampaikan begitu dalam. Seperti firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal
6 ayat yang ke-25. Karena hal yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan, inang pasti mang menang budabang tu apa di Pomagiang, budabang tu apa di Poranggang. Ya kalau ada sekolah mungkin ketika mereka ujian, mereka menghadapi semester, apakah akan mendapatkan nilai yang baik? Apakah akan mendapatkan nilai yang memuaskan? Atau yang ikut tes misalnya CPNS, apakah nanti akan bisa lulus? Atau ketika ikut tes di tempat-tempat yang lain? Atau dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, apakah usaha ini akan bisa berjalan dengan baik? Apalagi kalau situasi yang sekarang misalnya ada begitu banyak hal yang membuat mungkin usaha itu tidak berjalan dengan baik secara normal, membuat pemilik perusahaan itu bisa menjadi khawatir, jangan-jangan perusahaan ini nanti bisa jadi bangkrut dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang menjadi kekhawatiran yang menjadi sesuatu hal yang menakutkan, yang juga tentunya dialami oleh umat Tuhan seperti dalam bagian bacaan kita pada sore hari ini, mau memperlihatkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan perbuatannya seperti tema dalam rangka hari atau bulan doa Alkitab. Bagaimana Tuhan menyatakan perbuatannya, perbuatan seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam berbagai situasi, dalam menghadapi berbagai masalah persoalan seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita. Memberikan sebuah gambaran seperti padang gurun dan padang kering. Sebuah situasi yang Tuhan kemudian nyatakan, yang membuat padang gurun itu dan padang kering itu bisa bergirang, bersorak-sorai, bunga yang kemudian bagaimana berbunga lebat dan juga bersorak-sorai, bahwa semuanya Tuhan nyatakan untuk bagaimana setiap orang bisa menyaksikan perbuatan dan kemahakuasaan Tuhan yang Dia nyatakan. Karena kalau kita melihat secara umum Yesaya pasal 35 ini berisikan tentang nubuatan pengharapan keselamatan umat Tuhan yang telah menyatakan pengharapan akan perbuatan baik dan penyelamatan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Dan juga kemudian memberikan sebuah penguatan akan segala situasi yang sedang dihadapi. Bahwa tentu bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai masalah persoalan, membuat kemudian orang itu bisa menjadi tawar hati, bisa menjadi lesu, sehingga firman Tuhan datang menyapa, memberikan penguatan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Yang tadi tentang dia, kita merasakan seakan-akan tubuh kita ini menjadi lemas. Yang biasa nakut mak parondo menguntukku. Tangan kita mau menggenggam sesuatu tidak bisa karena kita lemah, kita lemas, tidak ada daya yang ada pada diri kita. Sebuah gambaran situasi yang tentu dialami oleh umat Tuhan karena berbagai persoalan, berbagai tantangan yang mereka hadapi.
apalagi umat Tuhan yang sedang dalam masa-masa pembuangan, bangsa Israel yang berstatus sebagai orang buangan di Babel. Begitu luar biasanya pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Bahkan kemudian digambarkan seperti orang yang sedang mengalami sakit berat. Mereka telah putus harapan. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya, menyatakan bahwa memang Dia telah berjanji bahwa Dia akan mengembalikan umat Tuhan dari tempat pembuangan. Sehingga penguatan yang dinyatakan melalui Yesaya, kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, dan katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Hal ini juga kadang sering kita sampaikan ketika ada keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita sedang mengalami tekanan yang berat, sedang menderita, sedang merasakan sesuatu yang begitu berat, kesedihan, duka cita. Kata-kata ini sering kita sampaikan. Bata kami matoto kami. Jangan takut dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan, berbagai situasi yang berat sekalipun. Apa yang dinyatakan oleh Yesaya, kuatkanlah hati, janganlah takut, bahwa di dalamnya Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah sendiri. Ia akan datang menyelamatkan kamu. Berita pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya, Allahmu akan datang. Dia sendirilah yang akan menyelamatkanmu, yang akan membebaskanmu. Dan tentu kata-kata yang kadang kita sampaikan kepada orang yang mengalami sebuah tekanan yang berat, dengan kata-kata ini diharapkan bahwa mereka bisa kuat dalam menghadapi masalah, persoalan, tekanan yang sedang mereka alami. Apa yang akan dinyatakan oleh Tuhan sebagai sebuah berita pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya? Seperti mata orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibukakan, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, sebagai sebuah gambaran bahwa bagaimana Tuhan sungguh-sungguh akan menyatakan perbuatan yang luar biasa, pembebasan, dan juga bagaimana Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahannya. Sehingga Israel, bangsa Israel tidak perlu takut, karena sungguh Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan hadir memberikan pengharapan yang pasti bagi mereka, sehingga mereka tidak akan pernah takut lagi. Dan hal inilah juga yang menjadi sebuah keyakinan iman, sebagaimana yang kita baca dari kitab Injil Markus tadi. Bagaimana dua kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada anak seorang perempuan Sirofenesia. Dia yakin bahwa Tuhan pasti akan bisa menyembuhkan anaknya. Dan juga kepada seorang yang tuli, bagaimana Tuhan dengan cara yang luar biasa, Dia menengadah ke langit, dan bagaimana Dia berkata Efata, yang artinya terbukalah, telinga orang itu bisa terbuka, dan bagaimana pengikat lidahnya bisa terlepas. Perbuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus menjadi sebuah berita pengharapan atas apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan nyatakan. Sekalipun bahwa disebutkan dalam bacaan kita tadi, perempuan ini adalah orang Yunani, orang yang
tentu bahwa tidak pantas untuk mendapatkannya, tetapi bagaimana kemudian Yesus menerobos dinding tembok pemisah tanpa memandang siapa yang kemudian akan bisa menerima kuasa yang dinyatakan. Tidak ada sekat, tidak ada hal yang bisa membatasi Yesus untuk bisa menyatakan kuasanya, yang menjadikan kemudian menyatakan penyelamatan bagi anak perempuan ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena kata-katamu itu pergilah sekarang. Setan yang ada dalam tubuh anakmu itu sudah keluar. Menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa atas perbuatan yang Tuhan nyatakan. Tentu juga dalam kehidupan kita bersama-sama, dan berbagai pergumulan, baik seperti yang dihadapi, yang dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel di tengah pembuangan, pergumulan yang dihadapi, yang dialami oleh perempuan Sirofenesia, yang dialami oleh seorang yang tuli dan gagap di Dekapolis. Bagaimana mereka menerima berita pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya, dan apa yang Tuhan Yesus nyatakan bagi mereka sungguh dialami dan dinikmati, dirasakan oleh perempuan Sirofenesia. Dan juga apa yang disampaikan oleh Yesaya, bagaimana orang buta itu bisa melihat, orang tuli akan mendengarkan, orang lumpuh itu akan melompat-lompat, dan orang bisu akan bersorak-sorai. Bahwa tidak ada yang tidak bisa dinyatakan oleh Tuhan, sekalipun dalam berbagai persoalan, situasi yang berat, masalah yang begitu berat yang sedang kita alami. Dengan satu hal yang pasti, bahwa bagaimana kita bisa punya iman seperti perempuan Sirofenesia ini. Dia tidak berpikir bahwa ini bukan untuk dirinya, untuk mereka sebagai orang Yunani. Tetapi bagaimana dia punya kekuatan iman yang begitu besar. Dia percaya, dia yakin. Dia tidak mundur sekalipun dia mengatakan bahwa ya ini bukan untuk kamu. Bahwa ini tidak patut akan diterima. Biar anak-anak itu kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi begitu kuatnya bagaimana niat keinginan dari perempuan ini, ketika dia berkata, ya tetapi anjing yang di bawah meja juga akan makan remah-remah. Mungkin sisa nabari, tetapi cukup untuk membuat bagaimana dia menerima belas kasihan dari Yesus untuk kemudian anaknya bisa menjadi sembuh. Begitu luar biasanya bagaimana semangat, bagaimana tekad dari ibu ini. Dan itu menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana menjadi orang yang beriman. Bagaimana kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapi berbagai situasi, masalah, persoalan. Bukannya kita lari kepada hal-hal yang ya bisa kemudian membuat kita ya masa depan bisa menjadi rusak atau diri kita sendiri. Karena banyak orang yang misalnya kalau ada masalah, ada persoalan yang begitu berat yang sedang mereka alami, ya pergi cari tempat-tempat hiburan di mana mereka bisa di sana merasakan ketenangan, kedamaian. Atau misalnya kalau anak-anak muda lari kepada obat-obat terlarang, ya setelah itu mungkin merasa bahwa ketika mengkonsumsinya atau minum keras, ya hilang semua masalah persoalan yang sedang dihadapinya. Atau mungkin orang yang kemudian tidak mampu untuk menghadapi masalah persoalan mereka, yang membuat mereka bisa mengambil jalan pintas, bunuh diri. Malam hari ini firman Tuhan datang menyapa kita bersama-sama dalam menghadapi begitu beratnya tekanan hidup, masalah dalam keluarga, mungkin karena faktor ekonomi, atau ada hal-hal yang ingin kita buat, kita kerjakan, lalu kemudian kita terbatas soal hal-hal finansial, membuat masalah persoalan yang begitu berat yang kita hadapi, dan bahkan kemudian bisa
membuat keretakan dalam hubungan keluarga, dan masih banyak hal yang lain Bapak Ibu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita belajar bersama-sama atas apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bagaimana kita senantiasa sungguh kuat dalam iman. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu ketika begitu beratnya tekanan dalam hidup kita. Wah, tak aku bisa, tak aku mampu teh. Tetapi percayalah, yakinlah seperti perempuan Syrovenesia ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya. Pasti akan membuat kita bisa keluar dari tekanan yang begitu berat dan berbagai masalah dan persoalan yang sedang kita alami. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang sanggup menolong kita dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami. Dan dalam bulan doa Alkitab ini, kita juga diajak untuk bagaimana kita terus rajin untuk membaca Alkitab, karena melalui Alkitab inilah banyak hal yang bisa memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama. Banyak hal yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Gereja Toraja mencanangkan gerakan cinta Alkitab, sehingga bagaimana kita senantiasa rajin membaca Alkitab. Alkitab bukan sesuatu yang menjadi pajangan di rumah kita. Dia itu Alkitab apa di Nanabang, di Banua, tenda di Bungkalen. Ya. Karena itu kalau di pemberkatan perkawinan, mengapa Alkitab itu diberikan? Ya, di peneguhan sini itu mengapa Alkitab itu diberikan, supaya bagaimana kita rajin membaca Alkitab. Karena dalam Alkitablah kita bisa belajar tentang firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, bahkan dalam menghadapi berbagai situasi apapun yang sedang kita alami. Mari bersama sejenak kita tunduk kepala. Kita masuk dalam saat teduh bersama-sama, kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan, tekanan dalam hidup kita. Firman Tuhan malam hari ini mengajak kita, jangan takut, kuatkanlah hati, datanglah kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya, akan memampukan kita untuk bisa melewati berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa bagaimana kita menjadi orang yang sungguh kuat dan tegar dalam iman pengharapan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurna
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai pada saat ini di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berhenti mencurahkan anugerah-Nya kepada kita. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil pundi persembahan diedarkan, kita puji nama Tuhan, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulang dari ayat pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan
Ya Tuhan yang maha murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini kita akan bersama dukung dalam doa. Jemaat Tuhan yang sakit ada Opadea, Bapak Jel Pali, Ibu M. Rapa atau Nenek Garnis di Makassar, Ibu Agustina Patta yang Dirga di Makassar, Saudari Ines Siapa di Makassar, Ibu Diaken Yuharni Lolok juga di Makassar, Ibu Dekatonapa dan pemulihan di rumah, Bapak Osea pemulihan di rumah, Bapak Eliezer pemulihan di rumah, Bapak F. Alorante di Jakarta, Bapak Onia Lolinggi di Malaysia, Bapak MR Basongan yang tadi malam dirujuk ke Makassar, Bapak Frederick Virtol Palimbong yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Elim, Mama Axel yang rencana akan menjalani operasi besok di Rumah Sakit Elim. Dan tentu kita mendoakan untuk semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu, dan juga berdoa bagi para orang tua kita yang usia dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan memberkati dan segala usaha pekerjaan jemaat Tuhan, dan kita terus mendukung dalam doa untuk sidang raya yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Memberkati untuk semua persiapan panitia dan proses penyelesaian pembangunan gedung pelayanan, dan kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang terus mengasihi kami, Allah yang terus menyatakan perbuatan yang begitu besar dan dahsyat, yang selalu hadir menolong, mengangkat kami ketika kami jatuh, ketika kami tidak berdaya. Perbuatan yang luar biasa tetap Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan, dan kami mensyukuri semua apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, dan itu sebagai sebuah kesaksian iman bagi kami, menjadi sebuah pengakuan iman bagi kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami terus berdoa untuk kehidupan persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Rantepao. Berkati kami Tuhan dalam membangun kehidupan persekutuan ini. Berkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Berikan kekuatan, hikmat, kesehatan yang baik. Segenap pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab mereka, Tuhan berkati. Biarlah sungguh Tuhan mereka dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam membangun kehidupan persekutuan yang Tuhan anugerahkan. Segenap jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Tuhan tahu dan mengenal setiap apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Beberapa orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang pemulihan di rumah. Tuhan jamah pulihkan mereka, berkati segala bentuk perawatan yang mereka terima dari dokter, para medis, keluarga yang mendampingi mereka. Maka minum obat-obat. Satu harapan kerinduan kami bersama bahwa melalui semuanya Tuhan boleh menyatakan kesembuhan bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan iman dalam pengharapan bahwa dalam kelemahan mereka Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, dalam segala keterbatasan kelemahan mereka karena faktor usia, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam menjalani masa tua mereka.
Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam duka cita. Tuhan hiburkan kuat mereka dalam iman pengharapan bahwa Engkau mengasihi mereka dalam duka yang sedang mereka alami. Berdoa bagi jemaat Tuhan untuk segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan. Berkati Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah sungguh mereka melihat dan menyaksikan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Terus berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Berkati Tuhan, dari TK sampai perguruan tinggi. Biarlah harapan kami bersama Tuhan bahwa Engkau memberikan yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan selalu siapkan bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk segala pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini, baik ibadah-ibadah keluarga, ibadah insidentil. Memberkati kami dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menyatakan syukur kami bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini, bahkan sepanjang seminggu ke depan ini, yang boleh menikmati berkat anugerah Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka yang kami percaya bahwa semuanya adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah seiring dengan bertambahnya usia bagi kami, akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau, dan semakin kami mendekatkan diri, menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk segala persiapan panitia sidang raya PGI yang ke-18 yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Tuhan terus memberkati segala persiapan panitia. Biarlah harapan kerinduan kami bersama Tuhan bahwa kiranya kami boleh bersama mensukseskan pelaksanaan sidang raya PGI ini. Kami berdoa untuk proses penyelesaian pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Memberkati panitia, segenap jemaat Tuhan untuk terus mendukung penyelesaian pembangunan ini. Para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan berkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga harapan kerinduan kami bersama dengan jemaat-Mu bahwa kiranya gedung pelayanan ini boleh diselesaikan dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berdoa bagi para TNI Polri dalam tanggung jawab mereka. Tuhan berkati. Biarlah dengan penuh sukacita mereka dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam membangun bangsa negara kami, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, pemilu kada yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang dalam rangka pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Memberkati para pihak penyelenggara dalam segala tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Bahkan juga Tuhan para calon, para pendukung, dan semua pihak yang terlibat dalamnya. Satu harapan kerinduan kami ya Tuhan bahwa kiranya pemilu kada ini boleh berjalan dengan baik. Kami mengharapkannya Tuhan untuk boleh melahirkan pemimpin yang sungguh-sungguh akan memikirkan, melaksanakan tanggung jawab untuk membangun bangsa bahkan daerah kami, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kehidupan persekutuan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami bersama, bahkan untuk semua yang Tuhan telah pakai, Tuhan libatkan dalam persekutuan ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami bersama-sama. Bapa di surga, kami boleh nyatakan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam rangka hari doa dan bulan Alkitab yang sepanjang bulan ini bersama-sama ya Tuhan, kami syukuri kehadiran Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang telah menerjemahkan berbagai bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau campur tangan untuk semuanya, sehingga semua umat Tuhan, baik suku bangsa maupun di berbagai daerah, sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, mereka boleh memiliki Alkitab dan mereka boleh membaca firman-Mu menjadi pegangan dan penuntun dalam jalan hidup yang Kau anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan, kami serahkan kehidupan kami.
Engkau Allah yang akan menyertai kami. Tuntun pelihara kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami tak menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Saudara yang kekasih, selayaknya kita bersyukur dan bersukacita merayakan kasih setianya dengan menatap ke depan. Doa dan harapan kita kiranya kita tetap dirahmatinya untuk setia berkarya di bumi Nusantara, agar firman-Nya menjangkau semua generasi sampai ke pelosok-pelosok negeri. Mereka yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sungguh, Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Kami siap diutus menjadi saksi-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Hanya padamu hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Sekali lagi kita angkat pujian kita saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan mengimani bahwa janganlah kita takut dan janganlah kita khawatir, sebab Tuhan menjamin hidup kita. Nyanyian syukur kita pada malam hari ini, jangan khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan.